STA TV, media syiar Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsira thayyiban mubarakan fih, mubarakan alaih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa usalli wa usallim ala nabiyina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat, sahabat pendengar Radio Syiar Tauhid Aceh 96,1 FM dan juga Radio Kans yang ada di Kota Langsa dan Radio As-Sunnah yang ada di Takengon. Alhamdulillah, pada sore hari ini kami bisa menyapa kembali sahabat semuanya dari ruang dengar Radio Syiar Tauhid Aceh 96,1 FM Merduati. Dan pada sore hari ini kita akan membahas satu kitab, dan kita tidak membaca kitab dari awal, tetapi kita membaca satu poin yang disebutkan oleh Syekhul Islam rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau tentang iman kepada hari akhir. Dan iman kepada hari akhir merupakan satu rukun dari rukun iman yang keenam, yang wajib setiap mukmin dan setiap mukminah untuk mengimani perkara tersebut. Ketika dia mengingkari satu saja daripada rukun iman, maka itu bisa mengeluarkan dia dari Islam. Dan dia tidak dikatakan sebagai seorang mukmin. Sebaik apapun amalannya, sebanyak apapun sedekah yang dia keluarkan, kalau seandainya dia tidak beriman adanya hari kebangkitan atau adanya hari akhir, maka waja'alnahu haba'an manthura. Kami jadikan amalan-amalan mereka itu bagaikan buih yang berterbangan. Sebagaimana Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu mengingkari orang-orang yang mereka mengingkari salah satu dari rukun iman, yaitu mereka tidak percaya dengan takdir. Kata beliau, kalau seandainya mereka menginfakkan satu gunung emas Uhud, maka Allah tidak akan menerima apa yang mereka infakkan sampai mereka beriman dengan takdir. Dan demikian juga kita katakan, siapa yang seseorang menginfakkan satu gunung emas Selawah, besar gunung Selawah emas, dikeluarkan di jalan Allah, tidak akan diterima oleh Allah sampai mereka beriman adanya hari akhir. Disebutkan oleh Syekhul Islam rahimahullahu ta'ala, wa minal imani bil yaumil akhiri al-imanu bi kullin ma akhbara bihi nabiyyu sallallahu alaihi wasallam mimma yakunu ba'dal mauti fayu'minuna bi fitnatil qabri wa bi adzabil qabri wa na'imihi. Dari iman kepada hari akhir adalah beriman seluruh apa yang dikhabarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa-apa yang terjadi setelah kematian. Jadi di sini definisi yang disebutkan oleh Syekhul Islam, beriman kepada hari akhir adalah beriman seluruh apa yang dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah kematiannya manusia. Nah, dari definisi yang disebutkan oleh beliau rahimahullahu taala, beriman kepada hari akhir adalah beriman kepada nikmatnya kubur, beriman kepada adab kubur. Jadi beriman kepada hari akhir bukan hanya bentuk dari iman seseorang dikumpulnya manusia di mauqif nanti kelak di yaumul qiyamah. Jadi semenjak terjadinya perpindahan ruh dengan badan, maka itulah awal daripada hari akhir. Oleh karena itu disebutkan di sini oleh Syekh Syarih wafaqahullah, syara' al-musannif rahimahullah yubayinu ruknal khamisa min arkanil iman wal imanu bil yaumil akhir. Musannif rahimahullahu taala di sini menjelaskan tentang rukun iman yang kelima daripada rukun iman, atau rukun yang kelima dari rukun iman, yaitu iman kepada hari akhir. Wal yaumul akhir, dan hari akhir adalah kullu ma akhbara bihi nabiyyu sallallahu alaihi wasallam mimma yakunu ba'dal maut. Seluruh apa yang dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang terjadi setelah kematian manusia, itulah hari akhir. Fa ismun lima yakunu ba'dal maut. Dia adalah nama, cakupan yang terjadi setelah kematian. Wa hadza min
ahsan ma qila fi haddihi, dan ini dari definisi yang paling bagus untuk mendefinisikan tentang hari akhir. Wasafu Ibnu Sa'di fi Tanbihatil Latifah bi annahu dhabitun jami'un. Dan Syekh Abdurrahman Sa'di rahimahullah, beliau menyebutkan dalam kitab beliau Tanbihatul Latifah, ini merupakan definisi yang jami', definisi yang mencakup semua hal-hal yang terjadi atau hal-hal yang disebut dengan hari akhir, masuk dalam definisi apa saja yang terjadi setelah kematian manusia yang dikhabarkan oleh Nabi. Ya, jadi yang dikhabarkan oleh Nabi. Bukan khabar-khabar manusia, oh setelah mati dia begini, oh dia begini, dia begitu, tidak. Kita tidak terima itu dari manusia. Karena perkara ini merupakan perkara gaib. Ya, perkara gaib itu hanya diketahui oleh Allah. Dan Allah memberitahu khabar gaib tersebut sebagiannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tidak ada cara dan jalan untuk mengetahui perkara-perkara seperti ini kecuali murni dari wahyu yang datang dari Allah dan apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka disebutkan di sini oleh Syekhul Islam, fayu'minuna bi fitnatil qabri wa bi adzabil qabri wa na'imihi. Maka mereka ahlu sunnati wal jamaah mu'minin, mereka beriman dengan adanya fitnah kubur. Dan mereka juga beriman dengan adab kubur dan nikmat dari kubur itu sendiri. Jadi di sini ada dua hal para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, adab kubur dan fitnatul kubur. Taib. Fitnatul kubur adalah pertanyaan malaikat. Man rabbuk wa ma nabiyyuk wa ma dinuk. Itu namanya fitnatul kubur. Adapun adab adalah siksaan yang Allah berikan kepada penghuni kubur dari dosa dan maksiat yang dilakukan. Adapun nikmat itu orang-orang yang mereka berhak untuk mendapatkan nikmat di sisi Allah Subhanahu wa taala dalam kuburnya sebelum surganya. Ini perbedaan di antara fitnatul kubur dengan adabul kubur. Baik. Dijelaskan oleh Syekhul Islam di sini, fa amma fitnatu fa innan nasa yuftanuna fi quburihim. Adapun fitnah, di mana manusia mereka akan diuji dalam kubur mereka. Ketika kita sekolah, di masa-masa sekolah SD, SMP, SMA, kemudian juga kuliah, apa masa-masa yang paling menegangkan ketika kita sekolah? Ujian. Ya, yang memberikan ujian itu seorang manusia, guru. Ya, paling jeleknya nggak naik kelas, nggak sampai harus disiksa, nggak sampai jadi miskin. Ya banyak orang nggak sekolah juga jadi kaya kan begitu. Tetapi ini yang menguji kita adalah malaikat. Ya, bersama dengan itu hidupnya kita di dunia tidak ada persiapan untuk kematian. Tentu ini fitnah buat seseorang. Ini merupakan sesuatu yang sangat mengerikan. Ya, kalau seandainya ini tidak mengerikan, maka Rasulullah tidak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dari fitnatil kubur. Dan kita dianjurkan untuk membaca, bahkan hukumnya wajib alal qaul sebagian ulama, meminta ta'awud dari 4 perkara. Min fitnatil qabri, wa min fitnatil masihid dajjal, wa min fitnatil ihya, wa min fitnatil mamat. Ya, menunjukkan ini adalah hal yang mengerikan. Ya. Maka samarah hasil seseorang ketika dia mempelajari tentang akidah seperti ini, tentang usul iman, tentangnya hari kebangkitan, bukan hanya di sekadar, oh ya, saya sebagai seorang muslim meyakini ada hari setelah hari kematian, ada hari setelah hari dunia. Iya, bukan hanya itu saja yang harus diyakini oleh seseorang. Tapi keyakinan itu membuah hasil, membuahkan rasa takut kepada Allah. Iya, membuahkan persiapan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada seseorang bertanya kepada Nabi SAW, mata sa'ah? Ya Rasulullah, kapan terjadinya kiamat? Ini selain dari hadis yang masyhur, yaitu hadis Jibril. Yang ini bertanya bukan Jibril, tapi sahabat Rasulullah SAW. Kemudian Nabi SAW bertanya kembali, apa yang kau persiapkan untuk hari tersebut? Ini yang paling terpenting. Karena kita semuanya nggak mengetahui kapan terjadi kiamat secara pasti. Tapi itu sesuatu yang akan terjadi. Ya, nah sesuatu yang pasti juga adalah pertanggungjawaban kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang harus kita persiapkan. Karena secanggih apapun ilmu manusia untuk mengetahui terjadinya kiamat, itu tidak akan mungkin dia mengetahuinya. Manusia yang paling mulia, Nabi SAW, ketika ditanya oleh malaikat Jibril, mata sa'ah mal mas'ulu anha bi alami manisail, tidak ada yang bertanya lebih mengetahui daripada yang bertanya. Dan Rasulullah tidak mau menyembunyikan ilmu.
Beliau tidak akan menyembunyikan ilmu. Kalau beliau tahu, beliau akan sampaikan. Tapi karena itu sesuatu yang tidak diketahui oleh Rasulullah SAW, maka beliau menjawab demikian. Bisa difahami? Nah, fayuqalu lirrajul, kemudian dikatakan kepada laki-laki, man rabbuk? Ya, siapa Tuhanmu? Dan di sini disebut laki-laki bukan berarti tidak ada perempuan ya. Ini litasyrif, itu untuk memuliakan laki-laki. Karena memang laki-laki secara jins yang saya sebutkan, mereka lebih mulia dari wanita. Secara jins. Ya, walaupun secara afrod, secara personal, bisa saja satu orang wanita lebih mulia dari jutaan, bahkan puluhan juta laki-laki. Tapi kita berbicara dari sisi jins. Maka semua nas Al-Quran dan Sunnah yang menyebutkan tentang laki-laki, ayyuhalladzina amanu, jika laki-laki panggilannya, maka masuk dalamnya perempuan kecuali datang dalil yang mengecualikan, tidak diinginkan di situ kecuali hanya laki-laki saja. Baik. Maka dari hadis ini berlaku juga bagi kaum perempuan. Walaupun lafaz konteksnya adalah laki-laki. Man rabbuk wa ma nabiyyuk wa ma dinuk. Siapa Tuhanmu? Siapa nabimu dan apa agama? Para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Ketika seseorang mempersiapkan sesuatu dengan matang dari sisi teori ya dan materi, penguasaan materi. Kemudian dia diperhadapkan di sebuah momen di mana dia misalnya di hadapan sekian puluh kamera, di hadapannya sekian jumlah manusia, dan di situ ada juri yang killer misalnya, ditanya hal-hal yang mudah. Terkadang kita bingung untuk menjawabnya. Dan semua kita pasti melewati hal yang seperti ini. Ya, rukun iman. Kita kan hafal semua rukun iman. Rukun iman ada 6. Beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, kepada nabinya, kepada kitabnya, kepada hari akhir, beriman kepada takdir yang baik dan takdir yang jelek. Ini kan semua sudah kita hafal. Tapi bisa dalam momen-momen dan kondisi-kondisi tertentu ini hilang semuanya, buyar. Iman ada berapa ya? Bingung. Ya, nah separah apapun kondisi yang kita hadapi di dunia ini, tidaklah sengeri dan seangker ketika kita ditanya oleh malaikat, man rabbuk wa man nabiyyuk wa ma dinuk. Ya, seseorang tidak akan bisa menjawab kecuali siapa yang diberikan taufik oleh Allah. Di antara bentuk taufik yang akan Allah berikan ketika seseorang di dunia ini hidupnya dia tunduk kepada aturan Allah. Dia tunduk kepada apa yang datang dari Nabi Muhammad. Dan dia ridho seluruh apa yang ada dalam Islam itu sendiri. Bisa difahami? فَيُثَبِّتُ الَّذِينَ آمَنُوا بِقَوْلِ الثَّابِتِ. Dan Allah akan mengokohkan kepada orang-orang beriman dengan ucapan yang thabit. Ya, فَيَقُولُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ رَبِّي وَالْإِسْلَامُ دِينِي وَمُحَمَّدٌ نَبِيِّي. Orang-orang yang beriman mereka akan menjawab, Tuhan saya adalah Allah, agama saya adalah Islam, dan Nabi saya adalah Muhammad. Wa amal murtabu, adapun orang-orang mereka ragu, fayaqul ha ladri. Padahal pertanyaan simpel, siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Siapa nabimu? Ini pertanyaan kalau kita tanya sama anak TK yang bahkan belum masuk TK, dia bisa menjawab. Tapi berbeda dengan kondisi dalam kuburnya, justru dia mengatakan la adri. Aku enggak tahu. Sami'tu nas yaquluna syai'an faqultuhu. Aku mendengar manusia mengucapkan sesuatu, maka aku juga ikut mengucapkannya. Fayudrabu bimirzabatin min hadid fayasihu sayhatan yasma'uha kullu syai'in illal insan walau samiyal insanu la sa'iqa. Kemudian ketika dia tidak bisa menjawab, kemudian dipukullah dia di dalam kuburnya. Sampai dia berteriak dengan teriakan yang sangat keras, yang mendengar teriakan tersebut segala sesuatunya kecuali manusia. Kalau seandainya manusia mendengarkan jeritan orang yang adab dalam kubur, maka niscaya dia akan pingsan. Manusia tidak akan bisa berjalan di muka bumi ini. Tapi dari bentuk kasih sayang dan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala ya menyembunyikan itu semuanya dari kita sebagai bentuk kasih sayang kepada kita. Namun kengerian, keangkeran itu
telah dikhabarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tinggal kita imani atau tidak. Ya tinggal kita ada samarah dari pengetahuan yang kita ketahui akan ada orang-orang yang akan diadab dalam kuburnya. Para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Saya sering menyampaikan, seseorang 1 bulan lagi mau menikah adalah waktu yang cukup lama, cukup cepat. Ya, cuma 30 hari. Tapi ketahuilah, kematian itu lebih dekat dari hari Anda akan menikah. Ya, karena menikah sudah ada batas waktunya, 1 bulan lagi. Tapi kalau kematian, bisa saja kita bisa mati 5 menit akan datang. Ya, kita bisa mati mungkin, bisa 1 menit akan datang, kita akan bisa mati. Begitu juga, seseorang akan berliburan. Bulan 12 ini, saya akan berlibur. Sudah menyiapkan segala sesuatunya. Itu sesuatu tidak lama. Hitungan hanya berbulan, hanya hitungan bulan. Tetapi kita sudah mempersiapkan mulai dari tiket, mulai dari biaya makan di sana, bahkan baju juga mungkin sudah disiapkan, koper juga sudah disiapkan, segala sesuatunya sudah disiapkan. Padahal masih beberapa bulan lagi. Sementara kematian, yang persiapannya itu harus lebih matang dan lebih dekat daripada urat yang ada di leher kita. Belum ada persiapan kita pada hari ini. Kita masih dengan maksiat kita. Kita masih dengan kelalaian kita. Kita masih dengan kezaliman kita. Kita masih dengan huru-hara kita. Huru-huru apa? Huru-hara ya? Huru-hara atau apa? Hura-hura. Kita masih dengan hura-huranya kita. Kita masih meninggalkan sholat. Ya, kita masih membuka hijab. Masih menampakkan aurat. Kita masih membentak-bentak ibu kita. Kita masih durhaka dengan kedua orang tua kita. Kita masih makan riba. Kita masih tidak bertanggung jawab dengan kerjaannya kita. Kita masih menyia-nyiakan tanggung jawab kita sebagai seorang ayah. Ya, kita masih menyia-nyiakan tanggung jawab kita sebagai seorang istri atau sebagai seorang suami. Sementara kematian selalu mengintai kita. Dan Rasulullah telah mengkhabarkan, ada orang-orang yang akan diadab dalam kuburnya. Kalau seandainya manusia mendengar teriakan, maka dia akan pingsan. Kita sering mendengar terjadinya petir. Itu sesuatu yang mengerikan sekali. Petir. Itu membuat kita takut. Seakan-akan jantung kita mau copot. Tapi belum pernah ada sejarah kita pingsan. Belum ada sejarah kita tiba-tiba mati mendengar suara tersebut. Tapi Rasulullah mengkhabarkan orang yang mendengar cerita orang yang mati. Itu dia bisa pingsan. Kita bisa bayangkan. Kitanya saja sudah ngeri. Bagaimana lagi orang yang diadab di dalam kubur tersebut. Dan bisa saja orang yang dikhabarkan oleh Nabi adalah saya. Bisa saja orang yang dikhabarkan oleh Nabi adalah Anda. Maka persiapkanlah sematang mungkin sebelum hari itu menjemput kita semuanya. Para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Thumma ba'da hadhil fitnah ima na'imun wa ima adzabun ila yaumil qiyamatil kubra fatu'adul arwah ilal ajsad. Kemudian setelah fitnah ini semuanya, ya setelah ditanya oleh malaikat man rabbuka wa nabiyyuka wa madinuk, maka bisa saja itu merupakan nikmat yang akan didapatkan, bisa saja merupakan azab. Itu sampai yaumul qiyamah, maka akan dikembalikan ruh ke jasad masing-masing. Disebutkan di sini oleh Syekh, wa khabarun Nabi sallallahu alaihi wasallam al-madhkura atau al-madhkuru fi kalamil musannifi yandariju fil Qur'an lianna mukhbiruna bihi huwa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam fayu'minu ahlu sunnati wal jama'ati bi fitnatil qabri wa ya su'alul malakaini al-abda an rabbihi wa dinihi wa nabiyyihi fayuthabbitu Allahu alladhina amanu biqauli tsabit. Pengkhabaran Nabi SAW yang disebutkan oleh musannif rahimahullah adalah sesuatu yang itu datang pengkhabarannya juga dari Al-Quranul Karim. Dikarenakan yang mengkhabarkan kepada kita adalah Nabi kita Muhammad SAW. Maka ahlu sunnah wal jamaah mereka beriman adanya fitnatul kubri. Ya, kenapa disebutkan ahlu sunnah wal jamaah? Karena ada orang-orang yang mereka menisbatkan dirinya kepada Islam,
Tapi mereka tidak beriman adanya fitnatul kubur. Dengan alasan hadis-hadis yang disebutkan tentang fitnatul kubur adalah hadisun ahad. Dan hadis ahad tidak bisa dijadikan sebagai pokok pegangan dalam masalah akidah. Ya, ini pemikiran Mu'tazilah dan anak-anak dari kalangan Mu'tazilah. Ya, di antaranya Hizbut Tahrir, ya, mereka menolak adanya fitnatul kubur, adab kubur, dan nikmat kubur. Boleh dipercaya dan boleh tidak dipercaya. Karena hadisnya itu hadis yang ahad menurut mereka. Adapun Ahlussunnah wal Jamaah menyelisih ini semuanya. Mereka beriman adanya fitnatul kubur dan beriman adanya adab kubur. Demikian banyak hadis-hadis yang datang dari Nabi Muhammad SAW. Ya, dia adalah pertanyaan dua malaikat kepada seorang hamba tentang Rabbnya, tentang agamanya, dan tentang nabinya. Maka Allah akan mengokohkan orang-orang beriman dengan jawaban dari pertanyaan yang diajukan oleh malaikat tersebut. Wa mal murtab, adapun orang-orang yang ragu, mereka akan mengatakan la adri sami'tun nas yaqulu faqultu. Wal masyhur fi lafdil hadits waqa fi ba'd riwayat biduniha fi awalihi wa huwa al-muthbit fi nusqa al-maqrah min al-wasitiyah al-musannif. Jadi datang dua riwayat. Ada riwayat menyebutkan ada menyebutkan dengan alif. Baik. Wa yu'minuna bi na'imil qabri wa 'adzabihi. Mereka Ahlussunnati wal Jamaah beriman dengan nikmat kubur dan adab kubur. Wa huwa ma yajri 'alal abdi min na'imin aw 'adzabin fi qabrihi. Dan itu akan berjalan kepada seorang hamba dari nikmat ataukah adab dalam kuburnya. Dan sedikit di sini para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Ketika disebut kubur, nikmat kubur, adab kubur, fitnatul kubur, ini adalah penyebutan al-aghlabiyah. Aghlabiyah maksudnya kebanyakan manusia ketika dia mati dia dikubur. Baik. Dan bukan berarti maknanya orang-orang yang mereka matinya tidak dikubur, mereka tidak mendapatkan nikmat kubur, adab kubur, ataukah fitnatul kubur. Ada orang ditenggelam dalam kapal di tengah lautan, kemudian dagingnya dimakan oleh ikan. Ya. Kemudian ya, bukan satu ikan, mungkin ratusan ikan yang memakan jasadnya. Taib. Apakah orang seperti ini dia tidak mendapatkan nikmat kubur, adab kubur, atau fitnatul kubur? Tidak, dia dapat. Jadi kita sudah menyebutkan bahwasanya hari akhir adalah sesuatu hari yang itu setelah kematian manusia. Jadi apakah dia dikubur ataukah dia tidak dikubur? Ya, atau dia hilang di hutan, atau dia dibakar. Ya, kemudian jasadnya menjadi debu, kemudian debunya dibuang ke lautan. Tetap dia akan merasakan apa yang dirasakan oleh orang yang dikubur. Paham di sini? Jadi penyebutan kubur ini saya tegaskan kembali adalah al-aghlabiyah. Karena banyak dari manusia ketika mati dia dikubur. Baik. Wa yu'minu bi yaumil qiyamah idza u'idat al-arwah ila al-ajsad wa qama an-nas li rabbil alamin hufatan uratan ghurlan. Baik. Saya baca dulu matannya. Disebutkan oleh Syekhul Islam rahimahullahu ta'ala, wa taqumul qiyamatu allati akhbarahu Allah biha fi kitabih wa ala lisani rasulih sallallahu alaihi wasallam wa ajma' 'alaiha al-muslimun fayaqumun nasu min quburihim li rabbil alamin hufatan 'uratan ghurlan wa tadnu minhumus syamsu wa ilujimuhumul araq wa taqumul qiyamah, dan kiamat itu akan bangkit, akan datang, bukan bangkit. Kiamat itu akan datang, akan tegak. Allati akhbarallahu biha fi kitabih, dari apa yang telah Allah khabarkan dalam kitabnya. Wa ala lisani rasulih sallallahu alaihi wasallam, dan juga melalui lisan rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ajma' 'alaiha al-muslimun, dan sepakat seluruhnya muslimun, fayaqumun nasu min quburihim, dan kemudian manusia bangkit dari kubur-kubur mereka li rabbil alamin, untuk menghadap Rabbnya. Hufatan uratan ghurlan, dalam keadaan mereka tidak memakai sendal, dalam keadaan mereka telanjang, dan dalam keadaan mereka tidak disunat. Para hadirin dan hadirat, saudara-saudaraku muslimin, sahabat pendengar
Radio Siartut Aceh 96,1 FM dan juga Radio Kans yang ada di Langsa dan Radio Asuna yang ada di Takengon. Mayoritas masyarakat Aceh merasakan bagaimana kengeriannya tsunami yang terjadi di tahun 2003 di negeri kita ini. Yang sebagian orang berpikir ini sudah terjadi kiamat. Dan tidak sedikit orang menyangka Aceh sudah tidak ada. Tidak mungkin lagi Banda Aceh akan bisa hidup kembali seperti kota yang dulu. Karena melihat bagaimana derasnya ombak dan efek kehancuran yang terjadi di kota ini. Tapi masih sempat orang cari jilbabnya. Masih sempat dia cari sarung untuk menutup auratnya. Masih sempat dia untuk mencari pakaian. Bahkan masih sempat untuk ambil televisi, sembunyi televisi yang menyelamatkan televisi. Juga masih sempat untuk dia mengambil emas yang disimpan di bawah kasur. Padahal ya ngerinya tsunami yang terjadi gempa pada waktu itu. Di Yaumul Qiyamah, ketika Rasulullah SAW mengkhabarkan manusia dibangkitkan dalam keadaan telanjang, Aisyah radhiyallahu ta'ala bertanya kepada Nabi dengan pertanyaan yang cukup normal. Ya Rasulullah, kalau seandainya seseorang nanti dibangkitkan dalam keadaan telanjang, bukankah mereka akan melihat satu aurat dengan aurat yang lainnya? Yang sesuatu yang nggak mungkin ya kita keluar. Ya jangankan kita keluar dari rumah kita, keluar dari kamar mandi saja di rumah kita sendiri. Dalam keadaan kita tidak memakai benang apapun kita malu. Kan begitu. Tapi Aisyah ketika bertanya soal ini kepada Nabi, beliau berkata, ya Aisyah, kondisi dan keadaan Yaumul Qiyamah itu adalah kondisi yang sangat mengerikan. Saking ngerinya seseorang gak sempat untuk mengurus auratnya. Seseorang gak sempat untuk melihat aurat yang lainnya. Saking ngerinya kejadian pada waktu itu. Ya, saya, Anda, dan kita semuanya akan mendatangi hari itu, akan melewati hari itu, akan berhadapan dengan hari itu. Siap ataukah tidak siap, percaya ataukah tidak percaya, yakin ataukah Anda tidak yakin. Yang jelas itu akan kita hadapi semuanya. Bukan hal yang kita tangisi, ya hari yang akan kita datangi, tapi hal yang kita tangisi, yang kita khawatirkan. Apakah sudah cukup bekal untuk kita bertemu dengan hari tersebut? Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, ketika beliau sakit didatangi oleh para sahabatnya. Kemudian Abu Hurairah menangis pada waktu itu. Dan orang-orang yang menjenguknya berkata, ya Abu Hurairah, kenapa engkau menangis? Kemudian Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, aku menangis bukan dikarenakan aku akan berpisah dengan dunia ini. Tapi aku menangis bu'dus safari wa qillatu zadi. Jauhnya perjalanan yang akan aku tempuh. Dan sedikitnya bekal yang telah aku persiapkan untuk bertemu dengan Allah. Dan aku tidak tahu mana di antara dua tempat tersebut yang akan aku masuki. Apakah aku akan masuk ke dalam surga ataukah aku akan masuk ke dalam neraka? Seorang sahabat yang melihat wajah Nabi Muhammad SAW yang beriman kepada beliau, dan bahkan beliau melazimkan diri beliau terus bersama Nabi SAW sampai beliau menghafal hadis 5.000 lebih. Pengorbanan beliau luar biasa di dalam membela Nabi SAW dan membela Islam. Tetapi ini yang beliau khawatirkan. Ini yang membuat air mata beliau berlinang. Kita terkadang sering berlinang air mata. Namun air mata kita sering berlinang ketika harta kita hilang. Ketika harta kita berkurang. Ketika kita dipecat dari kerjaan kita. Atau ketika kita disakiti hati oleh orang. Bisa saja bisa kita salah. Tapi jarang sekali air mata ini menangis karena takut kepada Allah. Jarang sekali mata ini menangis karena banyaknya dosa yang telah kita lakukan. Jarang sekali air mata ini menangis. Hari-hari akan dihadapi setelah kematian yang sangat mengerikan. Tidak ada rasa khawatir pada diri ini.
ketidakkhawatirannya, jarang dia mengeluarkan air mata. Ini tidak lain para hadirin dan hadirat, kita betul percaya adanya hari akhir. Tapi konsekuensi dari kepercayaan itu yang tidak ada pada diri kita. Allah menyebutkan dalam ayatnya, "Faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan shalihan." Itu konsekuensinya. Barang siapa yang seseorang berharap bertemu dengan Allah, semua kita akan bertemu dengan Allah dengan hari kebangkitan tersebut. Namun konsekuensi yang seseorang beriman dengan bertemu dengan Allah, falyamal amalan shalihan. Dia beramal dengan amalan soleh. Amalan soleh, berbuat kebajikan dan menjauhi dosa dan maksiat. Ini konsekuensi dari imannya seseorang kepada hari akhir. Taib. Watadunu minhu syamsu, dan matahari didekatkan pada waktu itu. Ya, udara di Aceh ini kan sekitar 35 derajat Celcius. Mungkin kalau malamnya mungkin cuma 27 derajat Celcius. Ruangan yang kita tidur di atas kasur kita, tapi nggak ada kipas angin, nggak ada AC, kita nggak bisa tidur. Atau mungkin hanya cuma kipas angin saja, kita nggak bisa tidur. Ruangan harus sejuk. Ya, padahal matahari itu jarak dari kita itu sangat jauh sekali. Dan nanti kelak di yaumul qiyamah Allah akan mendekatkan matahari tersebut. Sampai-sampai ada di antara mereka yang akan tenggelam dengan keringatnya sendiri. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Disebutkan oleh Syekh di sini, wa yu'minu bi yaumil qiyamah idza u'idat al-arwah ila al-ajsad wa qama an-nas li rabbil alamin hufatan uratan ghurlan. Mereka Ahlussunnah beriman kepada hari akhir. Ketika ruh itu dikembalikan kepada jasad dan manusia semuanya berdiri menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan telanjang, dalam keadaan tidak memakai sandal, dalam keadaan mereka tidak disunat. Ghairu makhtunin, mereka tidak disunat. Wa hina idzin yunsabul mizan. Nah, pada saat itulah akan ditegakkan yang namanya mizan. Akan ditegakkan timbangan amalan seseorang. Tapi adapun mizan insyaallah kita jelaskan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu taala alam bisawab. Ya, mungkin ini bisa saya sampaikan di sesi yang pertama. Ya, mungkin ada sesuatu yang ditanyakan. Ya, tentunya sebatas kemampuan yang saya ketahui. Jazakallahu khairan. Kami ucapkan kepada Ustadz atas penyampaian materi pada sore ini. Semoga kita semua dapat mengambil pelajaran sekaligus hikmah dan bisa menjadi nasihat yang bermanfaat. Sahabat pendengar kami 96,1 FM masih dalam program acara kajian kitab Syarah Aqidah Al-Wasithiyah. Dan seperti janji kita tadi, kita sudah membuka sesi tanya jawab dan kita tunggu partisipasi antum semua untuk bisa bergabung bersama kami melalui aplikasi Zoom, SMS atau juga WhatsApp di nomor 0852 1414 2314 atau juga bisa menghubungi kami di 0852 7732 3266. Baik, untuk pertanyaan pertama kita bacakan yang sudah masuk dari beberapa sahabat kita di WhatsApp. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ustadz, bagaimana jika seseorang tidak mempercayai kepada hari akhir tetapi dia muslim? Bagaimana dengan Islamnya, Ustadz? Taib. Rukun itu secara bahasa adalah sesuatu pondasi, asas, yang mana ketika seseorang tidak memiliki asas, fondasi yang dia tegakkan amalan lainnya, maka tidak akan bermanfaat. Sebagaimana seseorang tidak membaca Al-Fatihah dalam sholatnya. Dia sudah berwudu dengan wudu yang sempurna, dia menghadap kiblat, dia sholat di tepat waktu, bahkan sholatnya panjang, tapi dia nggak baca Al-Fatihah. Dia orang disebut orang sholat enggak. Dia sedang posisi sholat. Tapi ketika dia tidak membaca Al-Fatihah, dia harus mengulangi sholatnya. Jadi ketika seseorang hilang rukun darinya, maka hilang amalannya. Begitu juga ketika tidak ada rukun pada diri seseorang dari keimanannya, maka tidak ada iman disebutkan. Walaupun dia beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, beriman kepada kitab, beriman kepada takdir baik dan takdir yang jelek, maka itu adalah keimanan yang tidak sah. Karena Allah yang mengkhabarkan tentang adanya hari akhir. Nabi yang mengkhabarkan adanya hari akhir.
Nah, ketika dia tidak, Al-Quran juga yang mengkhabarkan dengan adanya hari akhir. Jadi ketika Anda tidak beriman kepada hari akhir, berarti Anda menolak dari rukun iman yang lainnya. Ya, bentuk iman kepada Allah menerima seluruh apa yang dikhabarkan oleh Allah. Bentuk iman kepada Rasul mengimani seluruh apa yang dikhabarkan oleh Rasulullah. Jadi ketika Anda tidak beriman kepada hari akhir, Anda mengatakan, wahai Allah, Anda mendatangkan berita bohong kepada kami. Wahai Rasul, Anda mendatangkan berita dusta kepada kami. Apa hukumnya? Kafir. Seseorang nggak bisa dikatakan Muslim. Dan Muslim itu cuman, ya seseorang bisa saja mengaku dirinya Muslim. Tapi Muslim itu lepas darinya ketika dia tidak beriman adanya hari akhir. Wallahu a'lam bishawab. Karena Islam itu bukan sekedar penamaan. Islam itulah bentuk konsekuensi. Di antara bentuk konsekuensinya dia beriman dengan seluruh rukun iman yang 6. Baik, kita kembali bacakan beberapa pesan yang juga sudah masuk melalui WhatsApp di 085214142314. Bismillah Ustadz, Anda ingin bertanya apakah benar ada hadis yang mengatakan bahwa malaikat maut hampir setiap hari mengunjungi kita sebanyak 70 kali dalam sehari? Wallahu a'lam bishawab. Setahu saya hadis ini tidaklah sahih dari Nabi SAW. Ya, namun kita perlu ketahui, ya, seseorang ketika datang kepadanya kematian yang telah dicatat oleh Allah di sisi Allah, maka tidak akan pernah tergeser sedikit pun, semenit pun tidak akan tergeser. Idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ketika datang kepadanya kematian, maka kematian itu tidak dimajukan dan tidak dimunjurkan sedikit pun. Kalau Allah mencatat kita akan mati jam 5:45 menit. Di detik yang kelima, hari ini, tahun ini, bulan ini, maka dia tidak akan meleset, 1 detik pun tidak akan meleset. Semuanya akan berjalan sesuai dengan aturan yang telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, apakah malaikat mengintai kita ataukah tidak mengintai kita? Yang jelas kematian itu akan selalu menghampiri kita. Qul innal mauta alladziina tufirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah sesungguhnya kematian yang kalian lari darinya, dia akan selalu menghampiri kalian. Nah, walaupun kalian berada di benteng yang sangat kuat dan benteng yang sangat kokoh. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat pendengar kami 96,1 FM, kembali kita informasikan kepada antum semua untuk bisa mengirimkan pertanyaan melalui SMS atau juga WhatsApp ya di 085214142314. Untuk yang ingin menghubungi kami via telepon untuk bisa konsultasi langsung bersama Ustadz, atau ada yang ingin ditanyakan bisa langsung menghubungi di 0852 77 32 3266. Kami ulangi di 0852 77 32 3266. Dan tentunya antum juga bisa mengirimkan pertanyaan melalui aplikasi Zoom kami yang juga sudah kami kirimkan melalui grup. Dan untuk pertanyaan selanjutnya kita bacakan dari sahabat kita yang bertanya, Ustadz, izin bertanya, apakah kalau kita niatkan kurban untuk anak, kita sebagai bapak juga ikut mengikuti sunah-sunah sebelum berkurban? Misalnya tidak memotong kumis sampai selesai hewan kurbannya disembelih. Jazakallahu khair. Baik, para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, di dalam berkurban itu ada bentuknya kepemilikan, ada yang bentuknya niat pahala. Baik, berniat pahala. Nah, hadis-hadis yang menyebutkan siapa yang berkurban dia tidak memotong kukunya, tidak mencabut bulu-bulu dan yang semisalnya, itu berlaku kepada pemilik hewan kurban. Misalnya si ayah, dia berkurban seekor kambing. Nah, kambing itu batasannya kan untuk 1 orang, gak boleh lebih. Tapi boleh dia berserikat dari sisi pahala untuk seluruh keluarganya. Demikian yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad. Ya Allah, terimalah ini dari Muhammad dan dari keluarganya Muhammad. Rasulullah menyembelih kambing, seekor kambing, ya, atau 2 ekor kambing, yang beliau tuliskan atas nama beliau, tapi beliau niatkan seluruh keluarganya. Maka dalam kondisi seperti ini,
Ya, yang tidak mengambil potongan kuku adalah si pemilik tadi. Siapa pemilik? Ayahnya. Adapun yang diniatkan pahala, maka dia tidak berlaku hukum memotong kuku, larangan memotong kuku dan rambut dan yang semisalnya. Tapi kalau seandainya misalnya si ayah, dia ada keluarga bertujuh, dia potong seekor kambing, seekor sapi, yang mana sapinya itu masing-masing keluarganya pakai nama di situ. Ya, maka kalau seandainya namanya berserikat di situ, maka berlaku hukum tidak boleh memotong rambut, kuku dan yang semisalnya. Jelas ya? Jadi intinya, kalau memang dia berkurban atas nama seluruh keluarganya, dan itu berlaku pada sapi, karena sapi boleh 7, tidak berlaku pada kambing, karena kambing diserikat hanya 1 orang. Maka merekalah yang menahan diri untuk tidak memotong kuku, rambut, dan yang semisalnya. Bisa difahami ya? Kita kembali ke beberapa pertanyaan lagi, Ustadz. Bismillah, izin bertanya Ustadz tentang azab, fitnah, dan nikmat kubur. Apa ini terjadi di alam lain antara dunia dengan akhirat atau bagaimana Ustadz? Jazakallahu khairan. Setelah kematian manusia, alam dunia ini dia berpisah ruh dengan badannya. Berarti dia sudah berpindah dengan alam barzakh. Ya, alam kubur dikenal juga dengan alam barzakh. Ya. Jadi saya tegaskan kembali, kubur itu adalah aglabiah yang kebanyakan orang kalau mati dikubur. Tapi hakikatnya dia berpindah dari alam dunia ke alam barzakh. Ya, kita ada alam janin. Kita nggak dalam janin. Walaupun kita nggak merasakan ada janin, tapi kita ada dalam alam janin tersebut. Nah, begitu juga dengan alam dunia. Dan kemudian kita dari alam dunia berpindah ke alam barzakh. Alam barzakh merupakan jembatan dari alam fana kepada alam yang abadi. Yaumul qiyamah. Nah, terjadinya fitnah kubur, azab kubur, dan nikmat kubur itu berada di alam barzakh. Apakah dia dikubur ataukah dia tidak dikubur? Ya. Tapi kalau seandainya saya sudah pasang CCTV di beberapa kuburan, saya sudah melakukan penelitian dan saya nggak dapatkan adanya fitnah kubur, azab kubur. Orang mati ya udah segitu aja kosong. Ya. Nah, kita mengatakan ini alam yang berbeda. Alam yang itu, alam tersebut tidak bisa kita lihat. Tapi ada. Dan dialami oleh orang yang sudah berpindah dari alam dunia ini. Sebagaimana ada alam jin. Kita tidak bisa melihat jin, tapi jin itu ada. Iya, dia ada. Kita tidak bisa melihat mereka dan mereka bisa melihat kita. Sebagaimana ada malaikat. Sebagaimana ada Allah Rabbul Alamin. Kita tidak bisa melihat Allah, tapi Allah itu ada. Dan Allah melihat apa yang kita lakukan. Bisa difahami di sini? Baik, untuk via Zoom, oke, kita bacakan kembali beberapa pertanyaan yang masuk. Ustadz, setelah Ana banyak belajar tentang ajaran sunnah ini, banyak kesalahan-kesalahan terdahulu yang Ana perbuat. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita dan bisa memperbaiki diri agar tetap istiqomah di jalan sunnah ini. Ustadz, bagaimana mendekati lebaran ini banyak di antara kita yang melakukan ziarah kubur. Bagaimana Ustadz jika Ana ingin memperbaiki kuburan ayah Ana dengan kuburan yang masih keramik, tapi ibu Ana melarang untuk tidak dibongkar. Bagaimana sikap yang harus Ana ambil, Ustadz? Saudara-saudaraku muslimin dan muslimat, tentang ziarah kubur kita sudah final ya. Ziarah kubur adalah sunnah dari sunnah Rasulullah SAW. Kita sudah final. Nah, kemudian dari hal yang ditanyakan mengenai kuburan yang dibangun dengan keramik atau yang semisalnya, maka mencegah sebuah kemungkaran itu perlu melihat sisi maslahat dan mafsadahnya. Kalau seandainya memang ada maslahat yang besar, ya, maka tidak ada masalah untuk dilakukan selama tidak memunculkan mafsadah yang lebih besar. Jadi kalau mafsadahnya munculkan lebih besar, dia menghancurkan keramik, biarkan misalnya bangunannya, kuburannya seperti biasa, kemudian dibangun yang lebih baru lagi, yang lebih tinggi lagi, yang lebih bagus lagi. Ya, maka ini tidak ada maslahat di sana. Tapi yang paling penting bagaimana dia coba mendakwahkan ibunya, mendoakan ya kebaikan agar ya tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan di dalam keluarganya. Tapi mungkin itu langkah yang lebih baik dan perlu bersabar sampai ya ada kesepakatan. Tapi kalau seandainya dipasang keramik atau semen dengan maksud dan tujuan supaya tanahnya tidak jatuh, supaya tanahnya tidak hilang bekas kuburan, misalnya sering kena
hujan, memang suka terkikis tanah, maka tidak ada masalah. Tapi kalau seandainya adalah bentuk untuk perhiasan atau bentuk hal-hal yang memang pengagungan, maka itu sesuatu yang kita ketahui tidak disyariatkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Maka Nabi melarang kita untuk membangun kubur, untuk mewarnai kubur, yang juga untuk menulis-nulis kubur. Yang dilarang oleh Nabi dari hadis-hadis yang datang dari beliau. Allahu a'lam. Baik, sahabat pendengar kami 96,1 FM, kita masih dalam kajian kitab tentang Syarah Aqidah Al-Wasithiyah mengenai bab iman kepada hari akhir, kejadian-kejadian yang akan dilalui setelah kematian, dan tentunya kita masih menunggu partisipasi antum semua untuk bisa bergabung bersama kami di aplikasi Zoom, SMS, WhatsApp, dan juga telepon di 0852 77 32 3266. Untuk pertanyaan selanjutnya kembali kita bacakan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setiap orang yang wafat cuma meninggalkan 3 hal. Nah, kalau yang meninggal anak remaja umur 15 tahun, dia tidak meninggalkan anak yang soleh, bagaimana Ustaz? Baik. Para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah SAW mengatakan, idza mata ibnu Adam, apabila meninggal seorang anak manusia, maka terputuslah amalannya. Ya, terputus amalannya kecuali 3 perkara. Doa, anak yang soleh, ilmu yang bermanfaat, ya, dan sedekah jariyah. Nah, di sini disebutkan anak, bukan berarti doa orang kepada seseorang yang lainnya dari si mayit itu tidak bermanfaat. Disebutkan anak, ini adalah penyebutan afrod, yang mana ketika orang tua meninggal, si anaklah yang paling perlu dikonsen doakan untuk kedua orang tuanya. Ya. Nah, buktinya atau dalil yang menunjukkan doa seorang muslim kepada muslim yang lainnya itu memberikan manfaat. Rasulullah SAW ketika mendatangi makam syuhada Uhud, assalamu alayka ya ala diyar minal mu'minin wa muslimin wa inna insyaallah bikum lahikum nas'alullahu lana wa lakum al-afiyah. Ada doa jagaan, semoga Allah menjaganya, dan juga doa merahmati muslimin dan muslimat yang sering kita dengar para khutbah menyebutkan doa di khutbah-khutbah Jumat, di hari Idul Fitri, hari Idul Adha. Ini menunjukkan sesuatu yang bermanfaat. Ya, maka itu bisa dilakukan kepada siapapun. Taib. Nah, ketika dia berumur 15 tahun, kan ibaratnya dia masih baru balik atau mungkin belum balik. Ketika dia belum balik, maka hadis dari Nabi SAW, ada seorang laki-laki yang memiliki leher yang sangat panjang dan kemudian dikelilingi oleh anak-anak. Kemudian Rasulullah bertanya kepada Jibril, ya Jibril, siapa dia? Siapa laki-laki yang leher panjang dan siapa anak-anak yang mengelilinginya? Kemudian kata Jibril, itu adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan mengelilinginya adalah anak-anak muslimin yang meninggal sebelum baliknya. Kemudian kata Rasulullah, apakah juga anak-anak musyrikin? Ya, juga anak-anak musyrikin. Ini menunjukkan siapa yang mati dalam keadaan dia belum balik, maka tentunya dia akan menjadi anak-anak yang akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ini menjadi pertanyaan terakhir Ustadz, walaupun pertanyaannya di luar tema. Bismillah, afwan Ustadz, saya ingin bertanya di luar tema dulu. Saya pernah bercanda dengan menyelewengkan nama seseorang public figure yang terkenal, tapi si public figure tersebut pastinya tidak mengetahui karena saya bercandanya tidak di media sosial. Kemudian public figure tersebut adalah orang kafir. Apakah saya harus minta maaf untuk kasus seperti ini? Mohon jawabannya Ustadz, karena hal ini terus mengganggu di pikiran saya. Jazakallah khair. Baik, para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Kalau seandainya dia mengucapkan ucapan yang hak, ucapan yang benar, ya maka tidak perlu dia bertaubat. Tapi kalau seandainya dia mengucapkan itu merupakan ucapan yang tidak hak, sesuatu yang tidak ada dibuat oleh orang tersebut, tapi kita menuduhnya, ya, mengucapkan ucapan yang dia tidak pernah melakukan, dia kafir, betul dia kafir. Dia pelaku maksiat, betul dia pelaku maksiat.
Tetapi apa yang kita sematkan kepadanya, kita tidak memiliki bukti. Dengan sesuatu yang nggak dibolehkan, nggak dibenarkan. Demikian yang saya pernah dengar dari guru-guru saya. Ya kalau seandainya kalau kita mengatakan Fir'aun itu seorang gay, seorang homoseksual, maka kita telah menzalimi Fir'aun. Karena kita nggak punya bukti kalau Fir'aun itu adalah seorang gay. Kita punya bukti Fir'aun itu kafir. Fir'aun itu orang yang terlaknat. Inilah keadilan dari keadilan Islam. Mana kita tidak boleh mencela, mencerca orang apa yang dia tidak lakukan. Nah, kalau seandainya hak demikian, kita cukup bertobat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah mencukupi. Allahu a'lam. Baik, sebelum kita tutup mungkin ada satu pertanyaan lagi Ustadz dari Zoom. Maksud kami dari aplikasi Zoom. Bismillah Ustadz, izin menyambung pertanyaan sebelumnya. Apa hukum mendoakan kepada saudara kandung kita? Apakah doanya sampai? Jazakallah khair. Nah, ya jelas itu sampai. Insya Allah ya mendoakan seperti yang kita sebutkan tadi, mendoakan kebaikan untuk saudara-saudara kita muslimin itu akan sampai insya Allah. Ya akan didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bersemangat untuk mendoakan untuk mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan di antara doa yang paling cepat diijabahi oleh Allah adalah doa saudara seorang sahabat atau saudara-saudaranya kepada saudaranya yang lain di tengah-tengah dia tidak ada bersamanya. Itu berlaku ketika dia masih hidup dan berlaku ketika dia sudah meninggal. Karena hadisnya mutlak. Tidak ada yang mengkhususkan hadis tersebut. Doanya bermanfaat kalau seandainya dia masih hidup saja. Tidak bermanfaat kalau dia sudah mati. Tidak. Wallahu a'lam.